Saat ini di kanan saya, Indonesia mengenalnya mungkin sebagai konten kreator, belakangnya aktor juga. Tapi gue mengenal Denny Sumargo sebagai Playboy. Fuckboy. Gue lupa deh, kita tuh pertama kali kenal di mana sih? Gue ingat satu nih tentang kita. Gue pernah nge-MC di Citos. Terus gue inget lu fashion show. Iya Ji. Ya, itu lu masih basket kalau nggak salah, masih nggak sih? Oh, di tengah-tengah tuh. Itu malu-maluin sih Ji. Kagak ada malu-maluin. Jadi Citos tuh semua sepanjang lorongnya. Iya. Dijadiin catwalk. Gue yang MC. Terus gue ketemu Densu. Ya kan dia kan badan kan? dijaga. Bingung kan? Gue nanya lu ngapain? Dan lu ngapain? Gue ikutan bro. Ya gue mah kalau ada kesempatan gue ambil aja. Gitu kata dia. Iya. Lumayan dibayar 500.000 Ji. Lumayan bro. Lumayan apalagi banget, tampang ada, badanan enggak. Tapi yang gue ingat di situ kita dapet temen. Nah yang gue lupa tuh kita pertama kali di mana sih? Apa Krasbon? Pokoknya intinya Enggak, kan? kita berpapasan aja di lapangan basket. Karena lu kan sering banget ada di lapangan basket. Panji ini salah satu orang yang sangat suka nonton basket zaman dulu, yang quite fanatik. Apalagi untuk tim-tim yang dia bela, dia bisa mengumpat dengan kasarnya. Dan gue sebenarnya agak nggak enak sama anak Garuda. Jadi gini, gue dulu kuliah di Bandung, gue suka sekali Garuda Bandung. Terus gue kalau main, karena gue banci tampil ya, gue juga kadang-kadang suka ikut memanaskan penonton. Jadi kayak apa sih, komando sepak bola tapi di basket. Terus gue kadang-kadang ngelihat anak-anak Garuda ngeliatin gue tuh kayak apaan sih nih orang gitu. Iya berisik. Iya, kadang-kadang enak sendiri. Terus gue tadi habis bikin konten sama Densu. Terus gue dikasih jersey yang sangat menurut gue berharga sekali. Ini jersey tahun 2008 sampai 2011 terakhir kan gue retire nih Ji. Jadi sebenarnya gue udah nggak ada jersey sama sekali. Nah kemarin gue pas pulang ke rumah, gue bongkar-bongkar lagi mau bikin konten, gue nemu jersey ini. Dan the only jersey yang ada akhirnya tinggal yang Garuda ini. Dan pas tadi mau bikin konten sama lu, gue ingat Panji ini salah satu big fansnya Garuda Bandung dulu. Iya betul. Ya kan sampai ada bajunya ini, ya kan ada namanya banyak Panji lah sendiri. dikasih. Ya udah akhirnya gue bawain, kan menurut gue lu salah satu orang yang deserve dan berhak untuk dikasih baju peninggalan yang pernah gue pakai gitu. Bukan karena gue hebat Ji. Iya, Gitu. enggak, tapi lu memang hebat pada zamannya. Orang nggak tahu betapa legendarisnya Denny Sumargo. kita ngomong karena gue belum pernah bener-bener ngobrol sama lu yang panjang. Kita nggak deket-deket amat Ji. Iya benar. Kita saling pantau aja di IG live ya kan. Oh dia lagi bikin konten ini. Oke baik, gue bikin konten ini. Oke gue nggak mau kalah. Gue tuh ya, gue mau cerita tentang gue dan basket di Indonesia. Habis itu nanti gue nanya lu juga. Baik. Karena gue yakin yang nonton ini banyak dari generasi sekarang perlu mengapresiasi kehadiran seorang legenda. Wah, bukan cuma gue Ji, ada yang lain juga Ji. Banyak juga, tapi lu salah satunya. Terus dan menurut gue Densu tuh lebih tepat dianggap legenda karena dia nggak sempurna. Ada banyak versi cerita tentang Densu, banyak banget, hampir kayak Michael Jordan. Dan gue yakin lu tahu deh masih banyak banget. Iya. Ada Kan- buruknya, ada yang buruknya dulu, buruknya aja. Nggak. Pokoknya pertama kali nih Garuda Bandung itu dulunya, kalau gue nggak salah ya, sebelumnya kan Panasia ya. Iya, sebelumnya Panasia. Sebelumnya Hatex. Hatex sebelumnya Hatex, gue Panasia, dan ketika gue bergabung jadi Garuda Bandung. Betul. Nah gue udah ngikutin tuh dari zaman Hatex. Jadi dulu tuh ada, gue bahkan nonton finalnya tuh di Hall A kalau gue nggak salah. Udah ada dua pemain asing. Aspak tuh punya Bobby Parks, Thomas Teddy. ada Thomas Teddy di Garuda, anak Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Gua masuk Seni Rupa ITB bukan gara-gara dia, tapi semakin bangga karena gue tahu ada Thomas Teddy dulu. One of the legendaries player yang zaman itu, kita tahu kan zaman itu hanya pemain import yang ngedang. Pemain lokal kita lompatannya cetek-cetek. Thomas Teddy memukau banget. Bro, di final bro, dia slam dunk. Ya makanya dia legendaris banget dengan slam dunk-nya dua tangannya itu. Dan sekarang dia di Amerika kerja jadi salah satu timnya di LA Lakers. Dia desainer kalau gue nggak salah. Iya, gila jauh banget dia pergi. Jadi gini, salah satu yang gue rasa kualitas ada di lu dan juga ada di Thomas Teddy adalah pemain basket tapi punya showmanship. Lo akan mengakui mungkin bahwa banyak atlet basket
atlet secara umum ya, nggak punya showmanship gitu. Apa itu showmanship? Keinginan, bukan keinginan ya, kesadaran bahwa ada yang nonton gitu, bahwa lu tuh komunikasi juga kayak sama penonton atau give a little bit of flair gitu. Itu tipis-tipis sama banci tampil kayaknya. Iya. Showmanship. Udah bahasa kasarnya banci tampil. Iya, banci tampil. Tapi maksud gue Thomas Teddy tuh habis nombok ke arah penonton, gitu-gitu. Dia tuh rambutnya dipirangin. Iya, dipirangin. Nanti ada fotonya itu. Lu mesti di YouTube tuh ada klipnya Thomas Teddy itu. Itu lu kalau ngelihat, lu akan mikir, anjing, gue nggak tahu ada pemain basket kayak dia di Indonesia. Anak-anak sekarang jarang banget ya. Tingginya juga nggak terlalu, gue rasa 170. Dia lebih dia setinggi gua 180-an, 178 180-an. Mungkin tapi karena, vertical jamnya bro. Tinggi gila Pak. Tinggi gila. Terus udah gitu kalau nggak salah ada Wayman Strickland, siapa sih namanya pemain. Ini lo bahas ini mereka nonton nggak dan tahu nggak sih? Gua rasa mereka. Tapi yang tahu pasti langsung, gue tahu tuh angkatan itu. Pada Pada tahun itu lu lagi ngapain? Gue lagi main kelereng guys. Enggak lah bro. Itu kan tahun 90-an. Iya, 90-an. Gue main basket tuh baru tahun 97-an, 96, 97 pas gue masuk SMA. Gue ambil ekstrakurikuler di sekolah gue, basket. Jadi ketertarikan gue main basket awalnya itu dari cewek-cewek, ciwi-ciwi gitu kan. Zaman dulu tidak beda seperti saya. Baik, cuma nyangkutnya nggak kesana juga akhirnya ya kan. Terus udah gitu? Akhirnya ya udah gue ngambil ekstrakurikuler, terus ternyata gue dibully. Awalnya tuh gue dibully karena memang basicnya tuh anak basket kan emang tampilan banget sih. Makanya itu ada gap, kadang-kadang orang suka ngelihat anak basket tuh kayak apaan sih lu, gaya lu banyak banget gitu. Nah zaman itu gue tuh nggak punya sepatu basket, gue nggak punya perlengkapan basket yang oke. Mama gue nggak mampu, perekonomian gue jelek banget. Jadi gue pakai kutang kong gue, lu tahu kan? Iya, tahu. Terus gue pakai celana pemberian voli yang pendeknya segini. Terus gue pakai kaos kaki panjang sekolah sama sepatu Dokmar. Anjir, sepatu Dokmar basket gila. Yoi, ya ada Ji. Namanya pada zaman itu Densu bener. Pada zamannya, mungkin sampai sekarang olahraga tuh selalu dianggap basket itu selalu dianggap olahraga orang kaya. Iya. Karena gearnya, gayanya, perlentenya. Iya. Dulu tuh gua ekskul basket waktu SMP, sepatunya Warrior. Pada tahu Warrior? Oh siap. 15.000 tuh Pak. Diketawain. Tahan, Pak. saya Eagle. Ya ampun, gila. Ini jemput brand, nggak mau kontrak ya? Iya. Tapi bener nggak sih? Kayaknya lu yang pernah cerita sama gue dulu tuh kayaknya lu susah bener pernah jadi apa ya? Apa angkot atau apa gitu? Iya, jadi perjalanan hidup gue tuh emang agak unik sih Ji, dibandingkan orang lain mungkin. Jadi gue tuh dari kecil memang ada family problem di mana akhirnya gue harus numpang-numpang. Terus nyokap gue kerja, dia nggak bisa bawa anak, mau nggak mau kan harus titip. Terus gue juga agak nakal, jadi sering mengalami pengusiran segala macam. Akhirnya gue tinggal di jalan, gue jadi naik angkot, gue belajar untuk survive. Dan dari kecil insting survive gue itu udah kebangun Ji. Jadi yang kayak pernah makan dari tempat sampah segala macam itu pernah gue alamin. Cuman lucunya adalah ternyata gizinya ada juga. Ya. Jadi kalau kalian makan dari tempat sampah begini guys. Kalau hidup enak begini guys. Di situ lo bedanya guys. Lu lihat tuh, iya yang buruh-buruh kan. Iya, badannya yang jadi makannya susu badannya jadi. Gila, bro. Di situ letaknya keuntungannya ya. Ya udahlah perjalanan gue begitu. Jadi titik baliknya emang karena lu mulai serius basket, karena awalnya dihina-hina terus apa jadi kayak dendam terus gue harus bagus mainnya atau gimana? Sebenarnya gue nggak dendam, cuma gue kepengen, gue penasaran kenapa sih mereka bisa ngebully gue. Emang apa hebatnya ketika lu bisa main basket? Gue pengen tahu, gue pengen masuk ke area situ, gue pengen coba dan gue belajar dan gue akuin gue tidak punya bakat. Yang gue punya adalah komitmen, konsisten, persisten dan kerja keras. Jadi gue dulu latihan 6-8 jam sehari Ji. Bahkan gue korbanin di Sabtu Minggu, gue berlatih juga. Gue nggak mungkin biasanya cari cewek atau cari cowok ya. Nggak apa-apa juga. Gue nggak nyari cowok, gue nyari cewek. Itu gue nggak pacaran. Jadi saya gue nggak pacaran. Gue bener-bener fokus dengan basket. Gue latihan setiap hari 6 jam supaya gue bisa masuk ke dalam pemikiran mereka bahwa basket tuh seperti ini loh, dan gue berhak untuk ngebully lo. Gue pengen tahu bulinya itu datang dari mana gitu loh. The idea of bully itu datang dari mana. Ya udah akhirnya ternyata gue pergi jauh banget. Dan ternyata akhirnya gue paham banget. Semakin orang lebih baik misalnya dalam profesinya, biasanya dia nggak ngebully Ji. Malah dia menopang dan mengayomi.
Dan itu level pertama lah, ketika lu bisa sesuatu, lu akan ngerasa diri lu hebat dan kemudian lu melihat orang lain lebih buruk dari lu, kurang. Tapi setelah lu masuk ke level berikutnya, lu akan lebih humble. Masuk ke level berikutnya lagi, lu akan ngerasa diri lu bukan siapa-siapa lagi. Dan gue udah sampai di titik dimana gue nggak ngerasa bahwa basket itu yang gue lakukan dulu hebat gitu. Gue bingung loh Ji, sampai sekarang nih kayak orang bilang, gila dia legend. Gue sampai mikir legend tuh cemana. Nggak mungkin. Nggak, gue berpikir gue udah mati. Living legend, jangan salah Anda. Living legend. Mohon maaf ya, kita zaman dulu taunya legend udah meninggal, dikasih nama legend gitu. Mati semua. Iya kan gue takut ya guys ya. Iya. Gitu. Nggak tahu, maksud gue mungkin gue sama Densu mulai berkenalan, bersinggungan gara-gara gue nonton Garuda Bandung. Histori gua ke Garuda Bandung adalah karena 97 gue kuliah di ITB. Ya. Terus gue ngelanjut sampai 2005 di Bandung, terus 2005 gue pindah ke Jakarta, tapi gue selamanya dukung Garuda Bandung. Yoi. Kalau itu gue percaya sih, dia fanatik banget, suaranya kenceng banget guys. Kadang-kadang gue ada satu teman gue, dia bukan teman, ya kenal lah. Dia tuh sebel banget karena dia simpatisan klub lain. Iya. Dia sebel banget sama gue. Sebel, bukan main karena ngeliat nama dia. Dong, nama. Jangan. Orangnya juga dia kan nonton di YouTube kan? Nonton sekali. Karena gini. Waktu itu prinsip gue gini, Den. Maksud gue pengen Bandung tuh punya kayak Jack Nicholson terhadap Lakers atau kayak Spike Lee terhadap New York Knicks gitu. Gue pengen kayak gitu untuk Garuda Bandung. Supaya ada lagi di kota lain gitu. Benar. Cuman ya memang saya sadari saya tampak aneh memang kelakuannya. Gue yakin nggak mungkin orang pernah nonton Garuda di Gor Citra nggak pernah ngelihat gue rame-rame, nggak mungkin. Gue sampai bawa anak gue nyetir dari Jakarta ke Bandung ngejer. Karena nonton Garuda Bandung di Gor Citra itu tuh kayak nonton U2 di Dublin, wajib sifatnya. Nah, hal itu yang menurut gue sekarang udah mulai hilang, Ji. Orang-orang kayak lu yang kemudian hadir di situ untuk memberikan energinya no matter what, dengan idealisme lo, itu udah banyak hilang, Ji. Dan juga gini, ini yang gue senengin dari Garuda Bandung yang sekarang sudah almarhum klubnya. Walaupun gue kemudian udah mulai nggak nonton karena kesibukan gue makin ekstrim, tapi mereka masih baik banget sama gue. Ganti manajemen pun tiap manajemen masih baik sama gue. Gue juga nggak ngerti kenapa. Apa mungkin nih karena orang-orang di sana, Panji tuh kayaknya kalau nggak kita umpanin baju, kayaknya dia marah deh. Sebenarnya nggak juga. Gue jersey Garuda banyak banget segala macam di tempat gue, dan mereka baik banget sama gue sampai akhirnya roboh. Nah, gue sangat lu waktu denger itu pertama kali Garuda, ya sedih. Gue sebenarnya dari zaman lu main di sana, lu udah bilang sebenarnya sih supaya bentar lagi bubar guys. Enggak. Jadi ceritanya sebenarnya very connect loh sebenarnya gini. Jadi waktu kan dulu yang punya almarhum Andre Mamoya. Yeah. So waktu itu I'm a very bad boy and I have a problem dengan klub gua, beberapa klub. Dan ketika gua di SM selesai, lu jangan ketawa, lu tahu ceritanya. Ketika gua nggak dimainin sama Ito ya. Iya, gua tahu. Moga-moga dia nonton ini. Biar dia puas. Karena lu nggak mainin gua jadi begini sekarang. Lucu banget. Aduh, lucu banget. Komodo. Akhirnya gue bisa bikin ketawa ya. Minta tiket. Itu gampang. Untuk legend gampang. Baik. Itu segitu tadi. Jadi gue di situ akhirnya ditarik sama Mas Andre Mamoya. Dia salah satu orang yang touch my heart banget. Dia panggil gue ke rumah, terus dia ngomong kayak dia kan orang hebat Pak, dia pebisnis sukses dan namanya lagi bagus banget. Dia panggil gue ke rumah, ngomong kayak nggak ada batas, dan dia nanya, lu kenapa harus berhenti? Lu masih bisa main gitu. Ini mau berair di mata gue. Lu jangan lihat gue gitu. Gue sedih. Jadi ya udahlah. Singkat ceritanya, gue tanya sama dia, lu ngelihat apa sih di diri gue? Karena buat gue pribadi sama bad boy, gue main basket banyak musuhnya Pak. Saya takut nanti kalau di sini nanti klub ini nanti jadi nggak bagus segala macam. Dia bilang nggak, I trust you. Wah, itu touch your heart so much. Asli. Ketika banyak orang yang reject you, suddenly ada satu orang yang support you, itu different gitu. Dan gue akhirnya, padahal gue mau retire loh waktu itu, dan gue udah give up dengan basketball. Seriously. Gue ingat pembicaranya waktu itu. Baik. Dan sebenarnya orang juga, maksudnya untuk yang gak inget ya pada zaman itu ya, setengah dari orang Indonesia yang ngikutin basket menyayangkan kualitas orang Denny Sumargo yang kalau misalnya emang berhenti ya nggak jadi apa-apa, setengah lagi biarin aja lah si anjing. Kita udah sebel sama dia. Gue tuh nggak ngerti, maksud gue kayaknya kemanapun lu pergi tim itu jadi deh. Itu ada luck juga Ji. Pokoknya lalu juara di mana aja sih?
jadi gue juara di Aspak. Itu 4 kali, di Satria Muda itu 2 kali, di Garuda Bandung itu satu kali tapi turnamen. Iya, turnamen betul. Turnamen, dan itu lu ada di sana. Dan kebetulan gue waktu itu drama banget, Ji. Jadi sebelum final itu, Ji, itu kaki gue, ankle gue itu patah, Ji. Masa patah, bro? Serius, Ji. Retak kali, bro. Bro, itu lu harus tanya saksi mata. Itu nggak ada yang tahu, karena lu tahu gue ketika ada cedera pasti kan gue umpetin. Nobody knows. Itu darahnya, Ji, sampai di sini, Ji. Darah matinya, Ji. Iya. Memar berarti itu. Parah banget, Ji. Akhirnya solusinya adalah gue nggak bisa main. Gue bilang, kalau satu pertandingan ini gue nggak bisa main, perjuangan gue berhenti di sini. Lebih baik kaki gue patah sekalian, semuanya. Gue tapping. Itu kan tapping pakai cuma sekali 2 kali, Ji. Ini 4 kali, Ji. Jadi lu hanya bisa gerak ke depan, lu nggak bisa ke kiri ke kanan. Agility lu hilang. Intinya lu paling nggak bisa main, lu bisa lompat. Oke, sakitnya tapi luar biasa. Gue suntik painkiller, Ji. Itu gue main darahnya sampai di sini, Ji. Itu final yang lu nonton. Itu gue bikin satu tembakan turnaround yang gue sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan lu cedera, lu nggak fit, ya nothing tulus. At least you try your best, kan. Tapi gini ya, gue stop dulu bentar di situ. Kenapa bolanya jatuh ke tangan lo? Itu yang gue bingung. Jadi posisinya ada, nanti lu bisa cari dokumentasinya. Gue dapat bola itu skornya 60-60. Kalau gue nggak salah 60-61. Pokoknya SM lagi oke banget. Lagi berapa detik bola ditembak Fitro sama Wahyu Hidayat Jati, nggak masuk di rebound sama Cokorda, Wiwin, dipasing ke gua. Itu gua bingung, dipasing ke gua. Oke, gua bawa bolanya, gila gua dikepung. Wahyu langsung maju ke depan jaga gua, dia tahu pasti gua mau execute kan. Dan gua berpikir gini, oke, mereka tahu gua mau execute, berarti gua harus ngumpan. Gua drive ke dalam, di stop sama Roni Gunawan, gue swing ke Kelly Purwanto. Gue berharap Kelly nembak, dia nggak nembak, itu hampir jatuh jantung gue. Gue bilang waktu habis tembak, lo ngerti gak sih maksud gue? Udah tembak aja, gak apa-apa, gak masuk. Dia nggak tembak, dia dribble ke samping, dikejar sama Faisal, dia passing ke gue, dan gue ada di dalam, di posisi gue berhenti. Begitu gue terima bola, gue terima tuh bukan kayak give me the ball, bukan kayak kenapa lu kasih ke gue? Gue nggak tahu sih dia apa. Gue balik, Wahyu, Roni, Welly, gue gak tau, gue ya Tuhan gini amat hidup ya. Dan itu bounce masuk, pecah, itu bener-bener pecah. Gue salah satu momen terbaik pertandingan basket dengan penonton tergokil itu di Citra Arena itu. 6.000 orang yang nonton, 2.000 masih di luar. Itu kayak kapal pecah, Ji. Lu kalau lihat dokumenter, kayaknya masih ada di YouTube deh. Masih ada. Masih ada, cuma gambarnya gambar handphone. Iya, kayaknya handphone. Tapi maksud gue, bisingnya ketika bola itu masuk, itu kayaknya lu masih bisa tonton deh di YouTube. Gila, itu gila sih. Iya, artinya jadi kan gini ya, orang kan kalau nonton NBA nih, ya kan gameplay udah dicoret-coret nih, ya kan. Ini bola kesini segala macam, berarti emang ada faktor destiny, dalam arti kata emang harusnya bukan lu eksekutor finalnya, karena kan kalau emang kaki lu cedera, memang bukan gua. Tim lu tahu dong, pelatih lu tahu gitu. Jadi memang gua hanya sebagai apa ya istilahnya ya, penarik perhatian ya, pengumpan lah. Jadi ketika gue masuk udah pasti dikeroyok, dan itu emang udah diarahkan untuk penembak di luar. Ada Kelly, ada siapa, dan kebetulan paling deket Kelly. Dan gue berharap Kelly nembak. Yang gue keselnya adalah, kok dia nggak nembak? Gue bilang, lu mau ngapain lagi? Lu pernah nanya sama dia nggak setelah itu? Enggak, gue musuhan abis itu. Enggak. Abis itu gue bener-bener gue nggak tahu apa yang terjadi. Lu tahu, Panji, lu pernah nggak sih masukin bola? Ini gue kasih tahu buat kalian ya, yang kalian pikir buzzer beater itu menyenangkan atau mungkin akan bikin kalian happy. No, gua habis nembak masuk, lu tahu penonton ngejambak gua. Iya benar, abis. Gila, lu keren banget, tapi bukan gua gini. Iya bang, gua tahu banget. Gila bang. Gua bilang, dan gila. Kaki gua lagi sakit, Ji. Dan itu gua langsung dilariin ke rumah sakit karena harus dicek up kan. Dan itu gua nggak celebrate sama sekali, anak-anak tinggal di situ, gua langsung cabut dan gua langsung dibawa ke rumah sakit untuk di gips segala macam supaya proses penyembuhannya aman. Soalnya kan gua maksa mainnya. Tapi itu rasanya, Ji. Itu ya, berarti lu main sebagai diversion tuh kalau misalkan anak zaman sekarang nonton The Last Dance itu alasan kenapa waktu itu Scottie Pippen disuruh masuk walaupun sakit, ada di salah satu episode. Jadi itu sebenarnya strategi yang rada umum, tapi juga dibutuhkan nyali dan kesediaan pemainnya untuk mau. It's about mental sih. Ya bisa aja kan lu bilang, bro gue mau main terus nih, lu jangan maksain kaki, bisa aja kan? Iya. Dan waktu itu Kavari, gue acungin jempol Kavari saat itu. Kavari dia ngomong ke gue, Dan, lu kan problem lu ini,
Gue nggak bisa masukin lu karena gue nggak tahu kondisi lu. Lu kasih tahu gue kapan lu mau masuk. Jadi gue bisa mewadahi itu. Gue merinding karena gue bilang seistimewa itu aku di matamu coach gitu. Lu tahu gak beban gue jadi gede. Jadi akhirnya sepanjang pertandingan gue kadang-kadang gue coba. Jadi dari diri gue sendiri, coach saya main coach. Oke, masuk. Udah gue main, gue enakin kaki 1 menit aja gitu, gue keluar, coach ganti coach ya kan, gue masuk lagi, dan setiap gue masuk gue nyumbang 2 poin, dan itu ngejar, terakhirnya gue masuk buzzer beater itu bikin menang, dan itu mukanya pendukungnya SM, pemain SM itu bener-bener jatuh ke tanah, itu baru gue ngelihat, gila gini rasanya kalau kita meruntuhkan raja ya. Yo iya. SM raja. Iya raja. Yang dibesarkan oleh saya. Sombong. Bukan. Enggak, tapi basket sombong gitu. Bukan Erick Thohir, Pak Erick Thohir. Enggak. Gua salah satu orang. Kalau lu ngikutin lu tahu bahwa ada alasan kan kenapa Denny Sumargo itu sering dicap legend. Karena kurang ajar ya. Tapi gue tanya sama lu ya. Lu jangan lu tahu gak sih gue tuh sebenarnya sempet berharap jadi atlet profesional. Gue tuh sebenarnya ikutan SM. Iya. Dulu gue pernah ikutan SM. Tahun berapa? Aduh, dulu banget kok gue inget. Enggak, gue mau nanya, waktu itu lu ikutan SM, pikiran lu apa sih? Pengen, dan bukan SM profesional bro, masih SM junior. SM junior. Apa yang ada di pikiran lu? Pengen jadi atlet. Dan lu ngerasa atlet itu apa? Enggak, gue cuma pengen hidup dari yang gue cintai. Waktu itu gue pikirnya basket. Hari pertama, gue cuma datang 1 hari nih latihan nih, dikasih tahu latihannya SM Junior tuh kapan. Gue latihan, kata gue, ini lu pada latihan mau perang tuh apaan sih? Capek bener dah. Naik gor, turun, naik naik tangga sampai atas, lari turun, gitu terus muter-muter. Kata gue, basketnya kapan sih lari dulu? Terus gue ngalamin itu. Iya, fisik, terus udah gitu. Gue inget banget, gue barengan sama Bayu Radityo. Bayu Radityo masih. Oh, lu sangkatan ya? Iya, tapi. Oh iya, lu kelahirannya sama. Iya, tapi dia ini maksud gue dia masih junior waktu itu. One of the legend also lo. Absolutely, nggak mungkin nggak dianggap sebagai legend lah dia itu. Terus udah gitu ada 1 anak lagi. Nah terus jadi setengah bagian dari latihan itu nggak ada basketnya, nggak ada basketnya sama sekali. Tapi breaknya lu harus free throw. Iya. Terus katanya kalau lu bisa berapa kali free throw berturut-turut baru boleh istirahat. Gue free throw nggak kelar-kelar, baru gue sendirian di lapangan. Aduh malu banget, besok gue nggak datang lagi. Emang gue kalah kelas sih. Jadi dari situ lu latihan, mental lu langsung jatuh, lu nggak datang lagi. Disitulah kenapa gue belajar bahwa gagal ketika orang mentalnya ngedrop untuk kegagalan pertama kali, nggak bisa lu harapin dia untuk succeed gitu. Karena kemampuan untuk menahan kegagalan untuk mau nyoba lagi itu justru yang membuktikan. Nah, gua nggak punya kemampuan itu pada saat itu. Di situ, tapi tidak di stand up. Iya, karena Anda kan pernah kena masalah sama kucing. Tapi mental Anda bagus. Masalah saya banyak. Sama kalau gitu, makanya kita botak ya. Bayu by the way itu juga selesai rada dini tuh Bayu tuh ya. Iya, Bayu juga termasuk cepat. Cuma kalau Bayu kan mungkin waktu itu dia tidak terlalu fokus banget karena sempat terombang-ambing kan antara pro sama ke streetball kan. Betul. Tapi at least dia membangun beberapa legacy lah. Gua bersama dengan Bayu Radityo itu untuk 3 tahunnya Crashbone, di mana dia 3 tahun juara. Iya. Lumayan lah setahun. Dia bangun legacy di sana. Ball Star. Iya, Ball Star Indonesia. Ball Star. Musuhnya Richard Insen ya. Richard Dawson. Iya betul. Beda adu aja ya. Beda brand rokok soalnya nih. Oh baik. Pada zaman itu. Nah, baik. Tadi kan kita sempat singgung bahwa Garuda Bandung bubar. Baik. Sebenarnya emang kalau sepak bola audiensnya banyak. Terus kebutuhan atau kepentingan orang-orang juga jadi banyak karena duitnya banyak. Iya. Basket itu gue pikir kepentingannya nggak ada karena duitnya nggak segede bola. Tapi ternyata pas gue lihat lebih dalam, waduh ada juga, agak ngeri juga. Stop, jangan lebih jauh. Kenapa Pak? Nanti jadi problem. Kenapa problem? Ada politik. Atau gini deh, gue ganti arahnya dengan lebih light deh. Baik. Nanti jadi dark joke loh. Salah apa liga kita? Nggak salah liga kita. Atau gini, sempat IBL berubah jadi NBL. Iya, sempat IBL jadi Kobatama, IBL, NBL, IBL lagi. Iya. Labil. Iya. Ada orang yang bilang waktu masa-masa NBL tuh very entertaining, show-nya itu oke. Lu juga udah nggak main waktu itu? Gue masih ada kok. Gue masih sekitar setahun 2 tahun. Gue sempat main sama NBA Selection. Jadi ada beberapa pemain ex NBA main lawan pilihan-pilihan All Star Indonesia waktu itu. Terus tapi waktu itu tuh yang megang Azrul.
Azrul Ananda dari DBL. Iya. DBL untuk yang belum tahu, sebenarnya Deteksi itu halaman youth-nya dari Jawa Pos, terus mereka bikin DBL, Deteksi Basketball League. Itu adalah kompetisi basket SMA gokil pada zaman gue tuh dulu. Hexos. Apa sih namanya? Iya, Hexos ya gak sih? Lu nggak usah bobo zaman lu. Yang nonton apaan nih? Iya, apa tuh dulu gitu lah. Terus gitu untuk generasi yang kekinian tuh DBL. Terus tahu nggak DBL itu satu-satunya kota yang nggak ada tuh Jakarta. Kebayang nggak, sengaja nggak mau ada di Jakarta. Finalnya harus di DBL Arena. Iya. Nah terus udah gitu karena dianggap sukses bikin DBL, disuruh bikin NBL dan dianggap entertaining. Habis itu ditinggal juga. Sebenarnya bukan ditinggal sih, Pak. Iya, apa sih istilahnya? Kecewa juga kan? Ada kecewa karena kan ada problem juga pastilah. Namanya problem pasti ada aja gitu. Tapi ya itulah dia yang akhirnya membuat nggak stabil Liga Basket itu sendiri karena ada beberapa kali perubahan manajemen, tapi grafiknya ke bawah, ke atas kayak roller coaster sebenarnya. Cuma ya pasti ekspektasi kita kan, dan harapan sih lebih tepatnya, grafiknya akan ke sini. Cuman problem kita di Indonesia yang paling gede adalah sistem manajemen industri basketnya itu sendiri secara sport manajemennya itu memang masih ya kayaknya regulasinya kurang jelas kali ya. Iya. Soalnya kadang-kadang gue lagi mikirin pembiayaan klub. Kadang-kadang ada klub tuh sponsornya tuh kenapa dia ya sponsor klub ini? Iya, dan problemnya juga kan sekarang kalau dibilang industri kayak tempat untuk mengalirkan dana saja. Iya, ke kantong saya guys. Waduh. Habis ini gue ditangkap kan. Jadi sebenarnya problemnya yang paling gede adalah sekarang basket belum bisa menghasilkan atau memberikan keuntungan. Dari dulu, dari zaman gue main dari zaman gue main dan bahkan sebelumnya, itu gue bilang terima kasih banyak sama lopang-lopang atau bos-bos yang ibaratnya sangat ikhlas dan sangat tulus untuk ngeluarin uang miliar-miliar. Salah satunya Pak Irawan Haryono, Pak Erick Thohir, terus masih banyak lagi lah yang ibarat kata lu ngapa sih naruh duit di sini? Oh nggak ada untungnya gitu loh. Dan menurut gua basket itu sendiri beda sama bola. Bola udah bisa ngasih keuntungan dari sponsor. Basket belum bisa. Padahal nih kalau dilihat-lihat yang Garuda yang ini aja sponsor nempel banyak banget. Iya, sebenarnya banyak. Uangnya aja yang kecil-kecil. Uangnya kecil-kecil. Pakai logo kecil-kecil guys. Aduh lucu banget. Lucu juga ya. Tahu nggak? Nomor stand apa? Tahu nggak? Ini mungkin tidak diizinkan sama dua pihak yang mau gue sebut namanya. Tapi gue ingat waktu itu ada ucapan antara Azrul dengan Erick Thohir. Erick Thohir tuh yang megang SM ya. Iya baik. Bosnya. Erick Thohir pernah bilang gini, harus ada orang-orang kayak kita, Zrul, yang orang-orang gila yang naruh duit aja di situ. Azrul Ananda bilang, saya nggak setuju, jangan orang gila, karena kalau misalnya orang gila nggak dipikirin duitnya kemana. Orang kalau mau naruh duit harus ada returnnya. Nah ini tuh dua sudut pandang yang berbeda. Iya, beda sudut pandang. Yang satu bilang nggak, kita tuang duit aja. Ya, emang harus ada orang gila yang percaya duit kebakar nggak apa-apa lah demi basket. Tapi yang satu bilang, kalau lu cuma ngebakar doang nggak mikirin baliknya gimana, ini nggak jadi nih basket. Dan kayaknya perdebatan itu nggak pernah selesai kayaknya. Tidak selesai Pak sampai sekarang. Sayangnya itu tidak selesai. Coba diselesaikan lah. Ya karena yang aneh ya, waktu itu lu tau main basket gak? Idan. Tahu Idan sampai sekarang. Iya, dia adalah jurnalis. Masih hidup, awalnya kan? blogger, masih dia. Idan masih di Surabaya. Main basket, majalah paling oke. Majalah basket paling oke zaman itu. Gue pernah jadi covernya dan gue bangga. Dan gue nungguin. Hei, kenapa gue nggak pernah jadi covernya? Saya teman kuliah Anda. Nggak, tapi jadi covernya. Idan pernah. Gue lupa deh sekarang Idan ngomong apa. Kenapa tadi gue ngomong Idan ya? Tadi kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin tentang manajemen basket. Garuda Bandung, Idan. Udah selesai. Bangsat, skip gue. Iya. Pantesan orang suka curiga gue nyimeng ya. Gue suka skip. Kagak, bukan usia. Gue gampang teralihkan. Oke. Nah, tapi fakta bahwa diskusi antara bagaimana cara menjadikan basket atau liga basket sebagai bisnis yang gak kelar-kelar ini menjadikan karir, padahal atlet asing ke Indonesia untuk basket lumayan loh ya, ada ya. Bayarannya bagus. Bayarannya bagus. Cuma bayaran kalau yang lokal memang kurang bagus. Ya, tapi sekarang lumayan. Ya, disparitas. Oh, sekarang gue inget Idan ngomong apa. Sebenarnya aneh potensi basket nggak optimal karena hampir semua sekolah setidaknya punya lapangan basket, punya lapangan bola. Iya, betul. Iya, malah lapangan basketnya dijadiin lapangan bola, kan aneh. Udah punya fasilitas. Nih kayak gini nih, bukannya dioptimalin, tapi ya lapangan bola kan sebenarnya untuk ukuran size-nya kan emang agak susah, makanya lebih mudah bikin lapangan basket. Cuma akhirnya orang lebih tertarik main sepak bola ya daripada main basket. Akhirnya karena orang pada main basket di lapangan pada main bola di lapangan basket, akhirnya kepikiran ide bisnis futsal tuh.
Iya. Lah ini ada gawang tuh. Jadi lapangan basketnya bisa jadi lapangan futsal. Iya. Saya pikir Bapak mau bilang gara-gara orang main sepak bola lapangan basket, orang-orang main basket sekarang di lapangan bola. Oh, tentu tidak. Bolanya langsung berhenti dia. Beda cerita. Tapi di sisi lain ya, anak-anak itu lebih mudah main bola daripada main basket. Sebenarnya anak-anak SD karena mereka nggak ada yang mereka mesti hajar ke atas kok. Paling mereka baru SMP, SMA baru mulai. Jadi simple kan, bikin gawang juga dari sendal ya kan? Betul. Naruh satu orang buat disikat-sikat mukanya ya kan, jadi kiper. Buat disikat mukanya. Ya kan biasa gitu, kiper kan pergi ditimpa ya. Iya. Udah main aja. Pulang bonyok-bonyok, kotor ya kan, tawa-tawa. Tapi untuk menutup, gue pengen nanya deh, tahun terbaik basket di Indonesia sejauh ini tahun berapa? Menurut gua tahun terbaik itu maksudnya secara keseluruhan nih, liga lagi oke, timnas lagi oke, prestasi timnas maksud gue lagi oke. Mungkin nggak juara-juara banget, tapi yang oke lah. di 98 sampai di era 2007. Satu dekade itu ya? Iya, ada sekitar hampir 10 tahun lah. Itu the best. Itu gua ngalamin itu soalnya karena ada lu aja di situ. Enggak, itu 3 generasi. Lu jangan angkat gua mulu. Ntar gua dibanting habis ini. Itu 3 generasi. Gua bermain di 3 generasi ya kan. Tangan gua udah jadi begini. Iya. Nakal enggak boleh. Gini. Itu masih ada Inal tuh. Ada Rinaldo, ada Ali Budimansyah, ada Romy Chandra. Oh, waduh, there's so many good player at that time. Iya. Oh, Triadiana lu ada. Pokoknya kalau dibilang kayak lu nyebut gua, Dan, lu tuh legend gitu. Mohon maaf, mereka lebih legend daripada gua. Dan gua sempat bermain di era mereka, dan mereka adalah salah satu orang yang menginspirasi perjalanan gua di bola basket. Kemudian masuk ke zaman gua, di mana gua bermain dengan Rico Antono, terus Andi Batam, Mario Wusang, so many. Kelly Purwanto lah ya, banyak lah. Wahyu Dayatjati. Sebut aja semuanya. Iya. Pokoknya karena biar nggak ada yang banyak. tersinggung, nanti tersinggung nggak disebut. Kenapa nama gue nggak disebut? Adi Batam. Oke, sampai akhirnya masuk ke bawah gua, Saverius Prawiro, and then so on, dan masih banyak lagi. Terus Amin Prianto, terus gue cabut gitu. Dan gue ngerasa era itu adalah era terbaik, bukan karena pemainnya mungkin di-compare lebih bagus daripada orang lain, daripada pemain sekarang, tapi gregetnya itu loh. Lu ingat gak, Ji? Lu nonton basket dulu, bela-belain. Iya. Segitu gregetnya. Kalau sekarang kayak feel-nya untuk pergi ke sana tuh aduh males. Mending gue main TikTok, guys. Ya kan? Gue begini-begini gitu loh kan. Iya. Apa zamannya udah berubah kali ya? Nggak ngerti, tapi yang pasti kalau pengen bikin basket serame dulu. Sekarang nggak kayak dulu lagi kan, maksudnya nggak pernah bener-bener serame biasanya. Iya nggak, ya rame, tapi mungkin kalau yang lu cari kayak dulu, lu orang-orang nggak bisa bayangin. Gila, 6.000 orang bisa nonton. Ya, tapi gua rasa untuk bikin sebuah pertandingan basket bisa ramai kembali, perjuangannya secara kreatif dan perjuangannya untuk menjadikan ide kreatif itu terrealisasikan, bisa dieksekut, itu berat sekali, gue bisa asumsikan. Berat. Iya, itu berat banget sih. Itu berat. Gue sama-sama setuju untuk itu. Iya. Makanya dibutuhkan orang-orang ya seperti Panji. Apa? Ya untuk yang sudah tua. Bukan, maksudnya untuk mengingatkan kita ya bahwa kita sudah tua. Iya. Lu mesti menghormati siapapun yang pernah menumpahkan keringatnya untuk olahraga bola basket di Indonesia. Iya, sebelum lu bisa melakukan itu, lu belum bisa jadi laki-laki. Sebutin pemain all time pemain basket favorit lu. Indonesia ya? Indonesia ya? Gue sebut selain lu deh. Kalau gue AF Rinaldo. Padahal makanya waktu dia jadi dia sempat megang Garuda, sempat megang Garuda kalau nggak salah. Sempat megang Aspak, dia sempat jadi asisten di Garuda. Iya kan? Makanya gue seneng banget tuh akhirnya masuk Bandung. Iya. Itu gue AF Rinaldo. AF Rinaldo mungkin, aduh anak sekarang mana tahu AF Rinaldo. Ya kan kita tahu AF Rinaldo. Kapten tim nasional berkali-kali. Jadi kalau ada tim nasional dia pasti kaptennya, walaupun dia nggak main dia kaptennya tetap. Saking begitunya dia. Point guard dia tuh. Point guard setinggi 168. Iya. Bisa ngedang, dribblenya nggak ada yang bisa. Emang dia bisa ngedang? Bisa, Pak. Waktu dia masih umur 18. Bertambah jauh usia dia menurun, Pak. Lompat aja. Tapi tingginya menambah katanya. Iya. Kemudian ada Ali Budimansyah. The only player yang bermain di All Star Asia, Pak. Satu-satunya pemain Ali Budimansyah. Dan cuman satu-satunya pemain yang orang tempelin nama Jordan kepadanya cuman Ali. Ali Jordan disebutnya, bro. Ali Jordan gitu. Iya, ada Gepeng Nombok, Romy Chandra. Iya. Terus ada Saud Lombok Johnson, mantannya Agnes.
gue cuma itu prestasinya enggak ya. Enggak mau bercanda, saya mau Loli sebut nggak? Imade Loli Sudiajana. Yoi. Satu-satunya pemain yang pernah gue lihat di lapangan. Biasanya kan kalau kita trash talk ya kan, apa lo? Ya kita apa udah berakhir ya kan. Kalau ini apa lo? Coba tonjok gua kalau berani. Petok. di koran cuy. Di koran tahun itu ada pukulan begini, bentuk mukanya enggak nala apa. Dan Loli lagi. Ada cerita lucu. Loli masih main kalau nggak salah, masih main, tapi udah di usia-usia akhir nih, akhir. Terus waktu itu sempat ada masih zamannya NBL, sempat ada kayak coaching klinik sama pemain NBA kan. Azrul suka bikin gitu tuh pemain NBA gitu kan. Danny Granger pernah, salah satunya Ron Harper. Ron Harper lagi ngelatih kan, dia kayak coaching klinik, terus dia sama timnas juga kalau gua nggak salah. Terus Ron Harper nanya, yang MVP-nya liga ini yang mana? Loli waktu itu. Umur 40. Iya. 40. Terus yang itu gitu. Terus kan dia agak gondrong-gondrong tanggung gitu kan Loli kan. Terus Ron Harper bingung. Dia pemain basket. Dia bilang, itu MVP-nya. Iya. Kok bisa? Antar lihat aja mainnya. Loli kan mainnya badannya gede terus nyeruduk segala macam. Iya. Maksud gue nggak kelihatan kayak orang yang... Nggak kelihatan kayak pemain basket. Dan nggak kelihatan kayak orang umur 40 main basket. Iya, nggak kelihatan umurnya. Iya, terus udah gitu baru Ron Harper ngeliatin Loli segitu. Oh ya pantesan sih dia. Wah gila sih nama-nama. Maksud gue kalau lu cinta basket, coba tengok ke belakang deh. Thomas Teddy lu cari. Thomas Teddy. Ada Peking Day. Karena udah jadi Peking Duck. Peking Day klasik pemain Jawa Timur tuh. Sayang dia nggak sempet capai masa maksimalnya waktu itu. Karena dia salah satu pemain yang waduh gila pas dia baru muncul 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun dia main tim nasional 18 tahun. Gila itu pemain berbakat banget. Cuma sayangnya menurun lah prestasinya habis itu. Terus aduh macam-macam, ada Andre Kayana, terus ada bro Bayu Radityo. Dulu kalau kalian mungkin zaman sekarang tahu yang banyak fansnya mungkin Daniel Wenas atau Kelly Purwanto atau siapa lah gitu yang zaman sekarang. Kalau dulu Bayu Radityo, Tao Mingse. Asli. Ih itu orang bro. Rambutnya di bonding guys. Asli itu orang. Segini. Dan memang ganteng, bakat ganteng gitu loh. Itu orang ganteng, rada sengak. Tapi cool. Pinter gaya. Terus pinter main basket juga. Dan itu dia showmanship-nya ada gitu. Dia tahu ada yang nonton. Dia ada showmanship. Ya, itu dia. Tapi oke lah, maksudnya udah menjelang sore juga, waktu udah mau habis. Densu terima kasih banyak. Dan terima kasih lu menunjukkan kepada penonton di YouTube gue bahwa ternyata ketika gue main sama lu gue masih bisa menang. Kalah 10-3. Thank you. Gue sebenarnya nyesel ketika udah menang 7-3. Kenapa gue nggak berhenti di situ? Gue tantang dia sampai 10. Prediksi gue at least gue nyampe 5 lah. Ternyata field goal percentage gue kurang baik. Nggak apa-apa, masih ada percobaan berikutnya. Oke, next time kita cari. Iya. Dan dia kan katanya pernah main sama Uus, terus katanya gue masih lebih baik daripada Uus. Oh iyalah. Nah, gue nantang dia. Nanti lu cek aja ke YouTube channelnya dia. Apa YouTube channel lu? Denny Sumargo. Gue nantang dia main sama Mo Sidik ya? Mo Sidik secara badan lu gak akan nyangka. Gue waktu itu dulu ada kompetisi basket antar radio di Bandung nih. Gue ada FM Bandung, dia dari gak tahu Ardan, gak tahu Os kalau gue gak salah. Pas gue lihat, dan waktu itu 2 lawan 2, bukan 3 lawan 3, 2 lawan 2. Terus gue bilang, ya yang satu Augie Fantinus, yang satu Mo Sidik. Kayaknya sih dari badan-badannya bukan badan basket. Kalah gue bro. Nanti lu cobain aja. Nanti kita cari yang namanya Mo Sidik, oke? Mo Sidik, siap-siap ya. Terima kasih banyak Densu, bye-bye.